Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama saya sebagai coach ini Caturwulandari dan Bu Karni sebagai kuci, dan untuk observernya Pak Bahrul akan memulai percakapan sebagai berikut. Monggo Bu Karni. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Bu Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Karni. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Oh, monggo. Apa yang Saya mau jenengan ceritakan, Bu? Iya, ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang ada di kelas saya, yang saya ampuh itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50%, setiap kelas di kelas itu hanya 50%. Oh, begitu ya Bu Karni. Jadi menurut Bu Karni, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Karni? Iya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saat saya ajar, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Karni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Karni itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Karni? Ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang sepertinya itu sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton, atau saya yang terlalu dominan dalam berbicara, atau saya lebih dominan yang bercerita otomatis di depan murid-murid saya itu. Yang kedua, saya belum memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat secara aktif dalam pembelajaran saya ini, Bu. Oh, ngoten. Nah, kira-kira hal apa yang dapat membuat murid dari Bu Karni itu antusias kembali dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, atau tidak membosankan. Wah, betul sekali, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Karni, hal apa saja yang bisa membuat murid Bu Karni itu asik dan tidak bosan pada pembelajarannya Bu Karni itu? Iya, menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya Bu. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin kemarin-kemarin itu sudah ada untuk ice breakingnya, untuk gamesnya, mungkin hanya itu saja gitu loh Bu. Oh gitu Bu ya. Terus mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Karni tadi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Iya, kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan yang pastinya kurang mengasihkan. Oh gitu. Terus sumber belajar apa yang jenengan pakai Bu di kelas?
Oh, oke. Untuk selama ini saya menggunakan buku kegiatan yang sudah tersedia, yang sudah dikasih pada awal tahun seperti itu, Bu. Oh, terus kira-kira ada tidak sumber lain selain buku kegiatan itu, Bu? Saya pikir itu banyak sumber belajar seperti video YouTube atau TikTok atau yang ada di Facebook Reels itu loh, Bu. Nah, kita seperti itu biasa. Nah, anak-anak itu kan untuk saat ini kan suka ya, Bu, dengan video-video Iya. tersebut. Yang lagi tren lah istilahnya. Iya. Betul sekali Bu Karni, saya yakin sekali bila Bu Karni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Karni itu antusias kembali dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Karni untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, yang pertama otomatis saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih mengasyikkan lagi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Misalnya di video YouTube saya akan membuka kembali beragam video-video yang ada tidak itu saja, atau membuka TikTok dalam pembelajaran itu, atau di Facebook itu Reels itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Mungkin kalau anak-anak itu diajak menulis secara monoton, nah itu tuh anak-anak sekarang itu, zaman sekarang itu nggak mau, Bu. Jadi nggak mau lebih banyak itu, Bu, nggak mau gitu. Atau kemudian saya bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat. Selama ini saya kalau memberikan tugas hanya sudahlah bersama-sama, nah, tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, istilahnya kalau dalam buku guru penggerak saya mengenal ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya karena sudah timbul dalam dirinya sendiri. Misalnya dalam bentuk drama atau main peran lah itu. Sudah Bagus ya seperti sekali itu, Bu. Bu, rencananya itu bagus sekali loh jenengan itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya, Terus ya, Bu. kedepannya apa komitmen yang Bu Karni rencanakan? Iya. Komitmen saya untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan yang pastinya, dengan menggunakan banyak sumber itu tadi, Bu, atau mengeksplorasi materi-materi, dan untuk menjalankan merdeka belajar lah, Bu. Atau mungkin saya akan studi banding lah ke tempat-tempat teman-teman saya yang sudah sekolah penggerak itu kan. Wah, itu kan bagus sekali kan, Bu. Nah, dengan itu untuk anak-anaknya tanpa ada unsur paksaan, nah akan saya serahkan pemilihan pembelajarannya itu anak-anak yang memilih, bukan saya lagi. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali loh Bu. Saya sangat mendukung kalau gitu Bu Karni. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Karni. Iya, terima kasih Bu Rini atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Sama-sama Bu Karni. Ayo semangat Bu Karni. Iya, Ibu. Mic-nya Bu Ya Bu Karni. Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk sesi yang kedua ini, saya sebagai coachnya dan yang sebagai kucinya adalah Pak Bahrul, yang sebagai observer adalah Bu Rini. Oke, Pak, langsung saja. Ya, monggo. Bu Karni, boleh saya meminta waktunya sebentar, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas dan juga di kantor. Ini sekarang lagi kan di musola, kok kebetulan ada Bu Karni lewat. Baik, Pak Bahrul, apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, begini Bu Karni. Akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa murid-murid di kelas itu sering murung karena kan protes gitu loh, Bu. Di teman-temannya itu di sekolah sebelah yang agak jauh itu, Bu, ada kegiatan outbound. Dan kemarin juga itu, Bu, ada tamu dari komite menemui saya karena kebetulan kepala sekolahnya itu lagi ada rapat dinas di kabupaten. Komitenya itu menyampaikan aspirasi dari wali murid, Bu, kan minta kegiatan di luar gitu, Bu, kegiatan yang mengasihkan intinya di luar gitu, Bu Karni. Oke, menurut Pak Bahrul, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Bahrul itu sangat antusias dalam kegiatan outbound tersebut? Nah, yang membuat murid-murid sangat antusias dalam kegiatan tersebut itu, Bu, kalau saya ingat kembali itu memang karena kan di sini tidak pernah ada outbound, Bu, dan juga kolam renangnya kan masih ada yang baru tuh loh, Bu, di tetangga desa di Oro-Oro Ombo itu. Jadi anak-anak itu sangat tertarik, Bu, untuk kegiatan di sana, apalagi ada pemandunya itu yang bisa mengajak bermain anak-anak, permainan berkelompok gitu, Bu. Itu yang menyebabkan anak-anak itu sangat antusias, Bu, dalam kegiatan ini. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat memberikan solusi dari kegiatan tersebut agar dapat terlaksana, Pak? Kalau menurut saya, Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dengan kegiatan di luar ya, Bu, dengan kegiatan outbound itu tadi. Terus di saat ada rekan guru olahraga juga itu yang orangnya itu baru di tempat saya, Bu, dan memang sangat aktif gitu, Bu. Jadinya ya anak-anak pasti menginginkan kegiatan tersebut, Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Bahrul. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu terbuka dalam kegiatan tersebut? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran memang kan harus berpusat pada murid, Bu. Dan murid kan kegiatan tersebut itu, Bu, saya mempunyai rencana itu menabung, Bu. Kan ada beberapa siswa yang sudah dapat tabungan dari pemerintah, ada beberapa yang belum. Nah, yang belum itu kan orang-orang yang ekonominya ke atas gitu, Bu. Jadi saya itu ingin pembelajaran juga pada murid berpusat agar anak-anak menabung gitu, Bu Karni. Kalau menurut saya untuk kegiatan outbound tersebut. Oh, oke. Nah, tadi kan Pak Bahrul tadi kan bercerita. Terus untuk mengenai tugas yang diberikan kepada Bapak agar menyampaikan ke kepala sekolah itu bagaimana, Pak? Nah, itu, Bu, karena kan memang kepala sekolah saya kan tugasnya mungkin lagi banyak ya, Bu, ya kemarin. Nah, tadi kok ada di ruangannya gitu, Bu. Terus saya rencananya itu ya tadi berniat menemui kepala sekolah, menyampaikan kemarin ada tamu dari komite sekolah bahwa ada aspirasi dari masyarakat. Terus murid-murid juga meminta kegiatan outbound gitu, Bu, dengan sistem menabung gitu, Bu, untuk pembelajaran kepada anak-anak. Seperti itu, Bu Karni. Dan juga ini kan ada inisiatif juga, Bu,
saya itu menyewa odong-odong kan kebetulan Oh, iya, iya, iya. murah gitu loh Bu. Iya, jadinya enak, anak-anak juga seneng gitu Bu. Oke, kalau boleh tahu ya Pak, Bapak itu menggunakan sumber informasi atau kegiatan dan anggaran tersebut itu dari siapa saja? Nah itu Bu, saya itu kemarin juga kan tanya Bu kepada bendahara sekolah. Terus bilangnya, oh iya Pak, ada kelas 4, 5, 6 itu hampir separuh lebih ada tabungannya dari pemerintah. Itu Bu. Terus yang sedikit itu belum ada tabungannya karena memang kan orang mampu. Itu Bu. Terus saya juga bertanya ke rekan yang itu Bu, guru olahraga, memang ada teman juga di kolam renang tersebut Bu, dan memang ada permainan-permainan juga, orangnya juga enak gitu Bu, diajak ngobrol-ngobrol. Terus saya browsing, tanya-tanya, itu ternyata tiketnya juga murah Bu di situ. Oke, oke, oke. Itu tadi ya Pak. Ada nggak sumber belajar selain itu Pak? Sumber belajar selain itu saya pikir banyak ya Bu ya. Kok soalnya kan itu teman saya juga ada orangnya itu memang pemandu wisata gitu Bu, orangnya itu jadi enak diajak ngobrol-ngobrol itu gini, Pak, kalau muridnya ada kegiatan saya siap bantu asalkan jadwal saya enggak bentrokan, kalau bisa ya mungkin hari Minggu atau mungkin di Sabtu siang gitu Bu. Jadi itu saya pikir wah ketepatan, tadi rekan guru saya juga mau bantu saya Bu itu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber informasi atau alternatif, atau solusi yang Bapak sebutkan tadi untuk merencanakan kegiatan outbound tersebut. Oke, bagus-bagus. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya ya Bu Karni, yang saya rencanakan ini tuh yang pertama itu Bu, saya mumpung Bapak Kepala Sekolahnya ada di ruangannya, saya akan ke sana Bu, dan juga membawa data tadi itu sumber informasi dari bendahara anak-anak yang punya tabungan itu Bu, kemudian dari rekan saya dan rencana anggarannya itu Bu, saya ke kepala sekolah matur kalau habis sekian gitu Bu. Kemudian yang kedua itu juga menyampaikan ke kepala sekolah kalau kemarin habis ada tamu komite. Nah, komitenya itu menyampaikan aspirasi dari masyarakat tadi Bu ya, dari wali murid kan sebagai komite. Kalau Pak mohon diadakan kegiatan pembelajaran di luar, anak-anak biar senang gitu. Kan ada pola-pola baru yang harganya murah juga biar enggak kalah sama SD yang lain atau sekolah yang lain gitu Bu. Itu saya sodorkan kepala sekolah dulu. Oh begitu, bagus sekali rencananya ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil nggih. Nggih Bu, amin. Oke. Itu apa ya? Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Iya Bu, komitmen itu saya itu sangat berkomitmen dan bertanggung jawab memang Bu dalam kegiatan ini. Kan saya juga wali kelas 6 dan juga kelas 4, 5, 6 itu wali kelasnya itu serahkan kepada saya tentang kegiatan ini kemarin itu Bu. Sudah saya rembukan memang antar wali kelas karena murid yang protes itu kelas 4, 5, 6. Saya itu berkomitmen itu membuat pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan anak-anak, yakni ya menggunakan itu tadi pembelajaran di luar, berkolaborasi dengan guru olahraga juga, dan juga rekan lain itu tadi yang pemandu wisata itu Bu. Jadi anak-anak itu biar senang, campur
belajar kegiatan bersosialisasi itu tadi, dan juga anak-anak saya ajari menabung itu tadi, Bu. Sudah saya rencanakan dan saya Hmm. untuk kegiatan itu, Bu. Wah, bagus sekali rencananya, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, nggih, sesuai harapan ya, Pak ya. Terima kasih Bu Karni, ya amin. Ya semoga apa kita saya itu berhasil gitu Bu. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya untuk sharing ini tadi. Mudah-mudahan kita semua itu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Iya, Terima kasih. amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan kami dari kelompok 3, ini sudah masuk di sesi yang ketiga, yakni saya Bahrul Maulana Sifin sebagai coach, dan kemudian rekan saya Bu Rini Catur Wulandari sebagai kuci, kemudian rekan saya Bu Karnilia Fitria sebagai pengamat atau observasi. Nah, mari kita mulai percakapan kucing kali ini. Ya, silahkan Bu Rini, monggo. Ya. Selamat siang Pak Barul. Bapak sedang apa nggih? Iya, siang juga Bu Rini. Ini saya sedang menata meja Bu di kelas. Anak-anak kan sudah pulang barusan. Lah masih berantakan dengan tugas-tugasnya nih tadi Bu. Saya kumpulkan jadi satu dulu di meja saya ini Bu. Oh iya Pak Barul. Pak Barul, boleh tidak saya mengganggu waktu panjenengan sebentar sebentar saja. Ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan, Pak. Oh, tentu saja. Boleh Bu Rini. Kebetulan saya sedang santai kok. Ini sudah selesai beres-beresnya. Pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita ngobrol di sini saja. Santai kok Bu. Monggo Bu. Oh, nggih, terima kasih Pak Barul. Monggo. Iya, silakan Bu Rini. Kita ngobrol santai saja itu apa? Ngomong-ngomong apa yang ingin dibicarakan ini Bu Rini? Kelihatannya kok sangat serius sekali. Gini loh Pak Barul, sebenarnya akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan, Pak. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini, Pak. Oh gitu Bu. Baiklah Bu Rini, semoga dengan pertemuan kali ini yang mungkin sebentar ini ya Bu ya, panjenengan bisa mendapatkan solusi atas keresahan jenengan, dan semoga saya bisa membantu. Coba Bu Rini ceritakan apa yang membuat Bu Rini resah ini Bu. Begini Pak Barul, kemarin itu saya ditegur Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini, Pak. Kedisiplinan yang bagaimana ya Bu Rini? Sehingga Bu Rini kok mendapatkan teguran. Coba Bu Rini jelaskan detailnya peristiwa itu bagaimana Bu? Jadi gini Pak, kemarin itu kan saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan yang saya alami akhir-akhir ini. Padahal loh Pak, setiap kali saya datang terlambat tuh saya selalu minta izin. Minta izinnya itu lewat WA gitu. Gitu Bu. Lalu menurut Bu Rini alasan apa yang membuat Bu Rini datang terlambat itu Bu? Begini Pak, sebenarnya itu saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Pak. Gini, anak saya kan sudah memasuki usia TK nggih. Terus jadi setiap pagi itu saya harus mengantarkan, mempersiapkan apa itu keperluan anak saya gitu loh Pak. Oh, begitu Bu masalahnya. Lah menurut Bu Rini apakah panjenengan melanggar kedisiplinan
seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Ya, saya menyadari, Pak, bahwa ya saya ini memang melanggar kedisiplinan. Karena setiap hari ini saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Rini, kalau datang terlambat sekali ataupun 2 kali, mungkin kepala sekolah itu akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas Bu, karena beliau juga harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Kita kan anak buahnya kan Bu, yang dilihat nanti kan murid-murid itu Bu, dan wali murid itu. Apabila ada yang salah ya memang harus ditegur Bu, apalagi kita sebagai guru, yaitu tadi seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Rini kok sampai panggil saya tadi apa Bu? Jadi gini Pak Barul, memang betul saya ini merasa kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya itu tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena memang saya punya alasan kenapa saya seperti itu Pak. Oh begitu Bu, berarti karena Bu Rini mungkin kurang disiplin karena sering terlambat yang tadi itu ya Bu Rini, sehingga ditegur kepala sekolah dan Bu Rini resah karena teguran kepala sekolah kurang jenengan terima. Memang kan sebab alasannya di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Rini bagaimana dengan sikap Bu Rini tersebut itu tadi Bu? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi kemarin memang sedikit terbawa emosi karena saya bingung, Pak, apa yang selanjutnya saya lakukan. Gitu. Gitu Bu. Kemudian Bu, rencana aksi apa Bu yang akan Bu Rini lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Rini tadi itu? Rencana saya ya ingin menemui kepala sekolah, Pak, untuk meminta maaf ya, agar suatu saat tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Lalu bagaimana Ibu untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Rini tadi Bu? Nah, itu Pak yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya ini bisa disiplin dan juga anak saya ini tidak terabaikan, Pak. Menurut Bu Rini, kekuatan apa Bu yang bisa Bu Rini miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut tadi itu Bu? Kedisiplinan dan juga anaknya Bu Rini. Begini Pak, saya kan terbiasa bangun pagi nih Pak ya. Dan sebenarnya saya juga punya kakak yang bisa saya titipi. Ya kebetulan anaknya kakak ini juga usianya TK sama dengan anak saya, terus sekolahnya juga sama, di sekolah yang sama dengan anak saya, Pak. Sangat bagus Bu itu sebenarnya. Solusi yang akan dilakukan Bu Rini sudah sangat luar biasa Bu untuk mengatasi masalah yang Bu Rini hadapi tadi. Namun saran saya Bu, juga jangan lupa memberikan apresiasi Bu untuk kakaknya Bu Rini tadi, entah itu berupa barang atau materi semampu Bu Rini. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakaknya. Itu Bu, karena kan dititipi anaknya Ibu itu tadi. Kan Bu Rini juga bisa bangun lebih pagi untuk mempersiapkan semua. Nggih, Pak, betul Pak yang jenengan katakan. Saya juga memikirkan Pak tentang hal itu. Ya sudahlah Pak, saya bersyukur sekarang saya juga merasa lega karena jujur Pak, saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir sih, takutnya salah langkah. Oke, terus syukur Bu Rini kalau sudah merasa lega. Lalu yang sudah Bu Rini rencanakan tadi, komitmen dan tanggung jawab apa yang akan Bu Rini lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi Bu Rini? Ya, gini Pak, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan
lebih awal datang ke sekolahnya. Namun sebelum itu ya saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya ini yang akan saya titipkan kakak saya ke sekolah, Pak. Itu ide bagus sekali Bu Rini. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah. Anaknya Bu Rini juga sekolahnya tenang dengan kakaknya, nggak kepikiran untuk berangkat terlambat ataupun pulangnya nggak ada yang jemput gitu ya Bu Rini. Nggih, Pak, amin. Terima kasih Pak Barul atas waktunya bisa mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya bisa merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Rini. Baiklah Pak Barul, saya permisi kembali ke ruang guru ya Pak ya. Iya Monggo. Bu Rini, silahkan. Silahkan Bu Rini. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Barul.